berasal dari beberapa spesies ikan hias. Nah, yang ini semuanya spesies ikan tetra. Tuh, lihat sendiri kan? Siapa coba yang gak kepincut lihat keindahan Sobat Totan ini? Tolongin Kak Dinda, Sob! Ayo Sob, kejar copetnya! Di udara ada balon yang berwarna-warni. Sedangkan di darat ada mandi bola dan semuanya juga berwarna-warni. Nah, kalau yang di air, jangan mau kalah. Mari kita sambut Glowfish. Wih, shining, shimmering, splendid, glowing maksimal. Oh iya, kalian tahu nggak sih kenapa si ikan ini bisa mengeluarkan warna terang seperti neon? Sini, Otan kasih tahu rahasianya. Yang membuat ikan-ikan ini menyala adalah kandungan protein fluoresen dalam tubuhnya. Kandungan protein ini bisa mengubah energi cahaya menjadi warna yang terlihat. Jadi semakin diterangi cahaya UV, maka warnanya semakin mencolok. Ikan glowfish bisa glowing dan warna-warni karena hasil rekayasa genetika. Sebenarnya awal mula adanya Sobat Totan ini adalah untuk mendeteksi lingkungan yang sudah rusak melalui perubahan warnanya. Tapi ternyata sekarang ini glowfish malah terus berkembang untuk pasar ikan hias karena warnanya yang memanjakan mata. Loh, tiba-tiba kok ada sirip Putri Dayung sih? Maksud Totan, Putri Duyung. Siapakah di balik kostum Putri Duyung ini? Ya amplop, ternyata Kak Vena toh si paling ratu glowfish. Ceritanya mau nyanyiin Sobat Otan nih. Tentu tidak bisa. Maaf. Duh, Kak Vena dikira indukan glowfish tan. Iya, ngomongin soal indukan glowfish, sini Otan tunjukin di mana mereka berada. Let's go! Nah, disinilah indukan glowfish biasanya akan disatukan, teman. Istilah kerennya ini adalah kolam pemijahan. Saat momen pemijahan, Sobat Totan ini perlu tempat persembunyian. Karena glowfish lebih suka bertelur di spot tersembunyi untuk melindungi telurnya. Otan kira karena kalian shy cat sob, alias malu-malu kucing. Selain tempat untuk bersembunyi, kita juga harus pastikan kondisi air agar tetap bersih, supaya telur mereka tidak rusak. Teman, glowfish sebetulnya berasal dari beberapa spesies ikan hias. Nah, yang ini semuanya spesies ikan tetra. Tuh, lihat sendiri kan? Siapa coba yang gak kepincut lihat keindahan Sobat Totan ini? Pasti langsung meleleh deh. Kak Vena, kok diam-diam aja sih kalau mau melukis? Bilang dong, Otan kan siap jadi modelnya. Oh iya, ngomongin soal warna, kok anakan hasil dari pemijahan glowfish warnanya gak kecampur-campur kayak gini ya? Teman di rumah ada yang tahu gak jawabannya? Ternyata gen dari glowfish jantan itu lebih kuat, teman. Sehingga anakan yang dihasilkan akan lebih dominan ikut warna jantannya. Tada! Lukisan kalian yang dibuat Kak Vena udah jadi nih. Mirip gak sama kalian? Wih, 11-12 Min Tips.
seger-seger gini, gak afdol rasanya kalau kita gak ikut panen. Kak Vena, hati-hati ya, nanti bisa jak. Lah, mana ya Mas? Tuh, belum nyampe. Wah, ternyata Tan, cuman selututnya Kak Vena. Ayo, langsung gasken Kak. Untuk panen ikan cantik ini, kita menggunakan jaring yang di bawahnya sudah ada pemberat teman, supaya lebih mudah. Oh iya, pasti kalian gak sangka kan kalau ternyata si ikan glowfish ini dibudidayakan di kolam lumpur. Ternyata kolam lumpur ini memiliki berbagai nutrisi yang dibutuhkan ikan teman, sehingga bisa tumbuh maksimal. Waktu yang tepat untuk panen glowfish adalah saat pagi hari. Soalnya ikan ini anti terik matahari. Sedikit panas saja bisa bikin mereka stres. Bahkan perubahan suhu yang drastis bisa bikin ikan ini cepat mati. Coba tebak Tan, di kolam ini ada berapa banyak glowfishnya? 1.000 bukan Kak? 1.000, masih kurang ya Mas ya? 20.000 Kak? 20.000, masih kurang ya Mas ya? Yang bener berapa Mas? 30.000 glowfish. Astaga Dragon, nggak kebayang di kolam ini ada 30.000 glowfish. Oh iya, glowfish sudah bisa dipanen saat berumur 1 hingga 2 bulan. Nih Tan, ini yang udah berhasil Kak Vena panen, mau dipindahin dari kolam tanah ke kolam beton. Nah biasanya 3 hari tuh warnanya lebih menyala ya Mas ya? Biar! Yippee! Selamat datang di rumah baru kalian. Bener-bener ya, aura kecantikan kalian makin menyala saat di air bersih. Pantas saja si glowfish jadi incaran bagi penggemar ikan hias. Mantul! Tara! Nah ini tuh Tan, alat buat sortir. Jadi ini ukuran 7 ya Mas ya? Yeah. Nanti ketika dicemplungin ke sini, nah ikan-ikan yang di bawah 7 tuh akan keluar sendiri. Setelah dipanen, biasanya ikan-ikan ini akan kembali disortir untuk memisahkan berdasarkan ukuran teman. Unik ya cara mensortirnya. Teman, kalau dari tadi kita sudah lihat glowfish yang sudah dewasa, sekarang Otan mau tunjukin nih glowfish yang masih kecil dan unyu-unyu. Nah ternyata ini yang kecil itu usianya 1 bulan. Nah untuk capai ukuran 7 atau siap dipasarkan itu butuh waktu 2 bulan. Sabar sob, semua memang butuh waktu. Intinya semua akan glowing pada waktunya. Karena glowfish ini kategori ikan cilik, jadi pakannya juga bulir-bulir kecil teman. Bahkan lebih kecil dari merica. Pakan yang dipilih juga khusus untuk ikan tropis. Dan pastinya semua nutrisi yang mereka butuhkan lengkap. Oh iya, biasanya glowfish hanya makan sehari 2 kali, pagi dan siang. Nah ini karena masih pagi, jadi kita kasih makannya yang kering nih. Nah kalau misalnya udah siang, nah ini pakannya beda lagi. Jadi dibuat pakan yang bisa langsung tenggelam, biar dia tuh nggak kepanasan ngambil makannya tuh di atas. Oh iya, selain makan makanan khusus, ternyata Sobat Otan ini juga suka makan jentik-jentik nyamuk loh. Jadi pas banget tuh kalau si glowfish ini kita pelihara di rumah. Karena selain mempercantik, sekaligus bisa membasmi nyamuk yang menyebabkan demam berdarah. Cakep! Loh, Kak Vena ngapain bawa daun pisang? Mau bikin lontong ya Kak? Nah Tan, jadi daun pisang ini fungsinya sebagai payung buat glowfish-glowfishnya. Karena ini terik banget mataharinya. Nah glowfish tuh gampang stres ya Mas ya kalau misalnya kena panas. Makanya kita tutup pakai daun pisang. Nah nanti glowfishnya tuh akan bersembunyi di balik daun pisang ini. Bener banget tuh Kak. Lihat aja, begitu dikasih daun pisang, langsung deh pada berteduh.
sobat kecil ini memang bukan ikan yang tahan terhadap cuaca panas, teman. Suhu yang membuat mereka nyaman yaitu sekitar 22 hingga 28 derajat Celcius. Nah, daun pisang ini tentu sangat membantu mereka saat cuaca sedang terik-teriknya. Bukan begitu, sob? Teman, yang membuat sobat totan ini semakin diburu oleh penggemar ikan hias selain warnanya adalah harga. Kapan lagi ya kan bisa dapat ikan sekeren ini dengan harga yang bersahabat di kantong? Tapi walau begitu, kalian tetap harus berhati-hati ya. Karena ada saja tuh oknum nakal yang memanfaatkan momen ini untuk berbuat curang. Gak mau dong niatnya dapat ikan glowfish yang cantik, malah dapat yang palsu. Seperti yang sedang kalian lihat ini, teman. Ini bukan glowfish, melainkan ikan kaca. Sebenarnya ikan kaca adalah jenis ikan air tawar yang hanya memiliki warna putih bening di tubuhnya. Tapi warna-warni pada bawah sirip ikan ini berasal dari pewarna yang disuntik. Untuk menyuntik obat pewarna, ikan-ikan kecil ini diberi obat bius terlebih dahulu dengan dosis yang tidak terukur. Setelah itu, barulah oknum ini mulai menyuntikkan pewarna pada rongga yang terletak di bawah sirip ikan. Nah, Otan ada sedikit tips nih untuk kalian agar tidak tertipu saat mau membeli si ikan warna-warni ini. Pertama, pastikan penjual bisa dipercaya dan memiliki reputasi yang bagus. Kedua, warna pada ikan harus menyeluruh, tidak hanya ada pada sebagian tubuhnya saja. Dan yang terakhir, jika harga yang ditawarkan jauh lebih murah, kita harus berhati-hati. Karena bisa saja itu adalah glowfish palsu. Sekian dulu tips dari Otan ya. Semoga bermanfaat. Belum lama ini ada video viral tentang sobat Otan si anak ayam yang dijadikan sebagai souvenir pernikahan. Unik banget ya. Tapi sebentar. Itu kok anak ayamnya berwarna-warni sih? Otan gak salah lihat kan? Memang sih setelah diwarnai, sobat-sobat Otan ini terlihat semakin lucu dan menggemaskan. Tapi untuk mendapatkan warna pada tubuh anak ayam, sobat Otan ini harus melalui proses yang berbahaya. Anak ayam yang masih lemah daya tahan tubuhnya harus disemprot menggunakan zat kimia yang berbahaya. Duh sob, kalian jadi basah kuyup. Pasti kedinginan banget ya. Tubuh kalian sampai gemeteran. Seharusnya sobat Otan ini berada di suhu antara 27 sampai dengan 32 derajat Celcius, teman. Jadi jangan heran ya kalau banyak anak ayam yang mati setelah dicat. Itu tak lain karena mereka kedinginan. Waduh, Otan harus bagaimana ini? Ayo, pada kumpul semua supaya kalian bisa saling menghangatkan. Teman, anak-anak ayam yang malang ini adalah anakan ayam broiler. Anak ayam broiler atau biasa disebut dog ini merupakan hasil penetasan yang dilakukan oleh para peternak, teman. Biasanya anak-anak ayam ini dijual untuk dibesarkan, kemudian dikonsumsi oleh manusia setelah usia 40 hari. Tapi tak jarang kalau anak ayam ini dijual sebagai mainan dengan dicat kayak tadi, teman. Kasihan kan?
Walau terlihat lucu, tapi sebenarnya mewarnai hewan itu sangat tidak disarankan loh. Karena efek yang ditinggalkan bisa sangat serius untuk kesehatan Sobat Totan. Nah, untuk lebih pastinya, kita coba tanya sama dokter hewan yuk. Dokter, sebenarnya bahaya nggak sih untuk Sobat Totan ini kalau tubuh mereka dicat? Oh iya, jadi banyak sekarang ya burung dan ayam itu yang dicat. Yang kita khawatirkan adalah catnya itu cat kimia yang biasa dipakai untuk pewarna tekstil. Nah itu pewarna itu bisa menyerap ke dalam pori-pori ayam dan akan tersimpan di dalam tubuh ayam karena si pewarna itu tidak akan hilang dengan pencucian. Jadi bahayanya itu akan mengakibatkan si ayam itu bisa terkena penyakit kanker. Tapi kalau memang sudah terlanjur, kalian bisa langsung memberikan pertolongan pertama untuk Sobat Mungil ini. Pertama, siapkan air dan handuk kecil. Kemudian, usapkan handuk yang sudah dibasahkan ke paruh dan kakinya. Walaupun tidak bisa menghilangkan warnanya, tapi setidaknya kita bisa membersihkan sisa-sisa kotoran yang menempel. Pelihara Sobat Totan ini dengan penuh kasih sayang ya teman. Nah teman, sekarang ikut Otan melihat asal-usul si anakan ayam broiler ini kuy. Setelah itu, proses selanjutnya adalah grading teman. Telur-telur ini akan diseleksi berdasarkan kualitas dan bobotnya. Kualitas telur dicek secara manual oleh tenaga manusia. Begini nih teman caranya. Dengan begitu, kita bisa mensortir mana telur yang gak normal, retak, pecah, kotor, ataupun hancur. Sangat dibutuhkan ketelitian pada tahap ini teman. Karena untuk menjamin kualitas anak ayam nantinya. Duh, kok Otan pusing ya lihatnya. Telur-telur yang lolos uji kualitas selanjutnya ditimbang secara otomatis. Dengan menggunakan mesin egg grader, telur akan terpisah berdasarkan beratnya. Setelah terkumpul, sekarang tinggal menyusunnya ke dalam rak. Proses penyusunan ini juga sudah menggunakan sistem robot teman. Cakep. Telur-telur yang sudah tersusun rapih di dalam rak kemudian dimasukkan ke dalam suatu area. Namanya cooling room atau ruang pendingin. Suhu ruangan ini harus terjaga di kisaran 20 derajat Celcius ya teman. Pantes dingin banget. Pada proses alaminya, telur tidak perlu didinginkan seperti ini teman. Proses ini bertujuan agar embrio telur tetap terjaga sambil menunggu tahap selanjutnya. Sekarang, waktunya telur-telur ini masuk ke dalam mesin inkubasi teman. Ini disebut mesin setter teman. Di sini, telur akan otomatis dimiringkan ke kanan dan ke kiri dalam periode waktu tertentu. Suhu ruangan ini harus terjaga di angka 37 derajat Celcius. Telur akan masuk masa inkubasi selama 18 hari. Dalam proses alamiah, inkubasi adalah proses pengeraman induk terhadap telur-telurnya teman. Dengan instingnya, induk akan membalik telur-telurnya secara periodik. Duh, Otan gak sabar mau lihat wajah kalian yang lucu-lucu nih sob.
Setelah 18 hari di mesin setter, pasukan telur akan kembali disortir, teman. Telur akan diseleksi, mana yang dibuahi atau fertil dan mana yang tidak dibuahi atau infertil. Proses penyeleksiannya menggunakan cahaya yang minim dan terfokus pada telur. Pada proses ini, semua menggunakan tenaga manual, teman. Sama halnya dengan telur yang dirami oleh induknya, teman. Ada yang berhasil dan ada yang gagal. Biasanya, induk ayam akan membuang telurnya jika tercium bau yang tidak sedap. Telur yang berhasil dibuahi akan langsung masuk ke mesin penetasan. Calon sobat otan ini akan mendiami mesin penetasan atau hatcher selama 3 hari. Setelah total 21 hari, waktunya sobat-sobat otan ini keluar untuk melihat dunia. Lihat, teman, sobat otan ini sedang berusaha keluar dengan cara mematuk-matuk cangkangnya. Setelah berlubang, ia akan coba mendorong cangkang secara perlahan. Begitu pula dengan telur yang dirami oleh induknya, teman. Anak-anak ayam akan berusaha sendiri untuk keluar dari cangkangnya. Sampai pada akhirnya, sobat otan ini pun resmi terlahir dengan menyandang gelar DOC, alias Day Old Chicken. Setelah lahir, para anak ayam ini langsung membantu membersihkan bekas sisa telurnya, teman. Cakep. Selamat ya, sob. Akhirnya kalian lahir dengan selamat. Sekarang masuk sesi seleksi, teman. Ayam yang berkualitas memiliki kriteria badan yang besar, tidak ada cacat ataupun kotor. Selanjutnya, anak ayam dimasukkan ke dalam box untuk divaksin. Proses vaksin sendiri sudah menggunakan mesin, teman. Tetapi tetap butuh tenaga manusia untuk memegang sobat otan ini. Vaksin diberikan untuk menjaga daya tahan tubuh sobat otan ini dan mencegah datangnya penyakit. Selanjutnya, mereka dikemas dengan kotak kardus untuk didistribusikan. Perjalanan yang panjang ya, teman. Yuh. Mau kemana sih, Kak? Mau ajak otan jalan-jalan ya? Tapi itu sepertinya di belakang Kak Dinda ada orang yang mencurigakan. Waspada, Kak Dinda! Perasaan otan gak enak nih. Wah, bener kan dugaan otan? Cepot, copet! Tolongin Kak Dinda, sob! Ayo, sob, kejar copetnya! Wih, akhirnya dengan kelincahan kamu si copet berhasil kamu taklukkan, sob! Syukurlah, untung saja ada sobat otan si Oreo ini, teman. Jadinya barang berharga milik Kak Dinda bisa kembali lagi. Emang kecil-kecil cabai rawit kamu, sob. Otan salut sama kemampuanmu. Teman, anjing memang terkenal dengan kesetiaannya. Apalagi ia sudah terlatih. Jadi kalau ada sedikit saja yang coba mengganggu pemiliknya, jangan harap bisa selamat. BTW, kita main-main yuk ke sekolah sobat otan ini. Berangkat!
lagi pada kumpul nih. Kayaknya sebentar lagi bakalan ada yang lulus dari ujian sekolah nih. Mantap deh emang kalian sob. Yap, benar teman. Sobat-sobat Otan seperti Oreo, Elmo, Cleo hingga Bella dan yang lainnya ini baru saja lulus dari ujian yang diberikan oleh sekolah yang dipimpin sama Kak Hasbi. Mulai dari skill kepatuhan atau obedient, ketangkasan atau agility, hingga trik. Setiap sobat Otan yang berhasil lulus akan diberikan rapor hasil belajar dan piagam sebagai tanda telah mengikuti segala ujian yang diberikan oleh sekolah yang berada di kawasan Lembang, Bandung ini. Anjing memang terkenal dengan kepintarannya teman. Mereka bisa menjadi semakin pintar asal mendapatkan pelatihan yang tepat. Lihat aja tuh, skill mereka gokil-gokil kan? Salut Otan sama kamu sob. Kalau ikutin kata-kata yang lagi tren sekarang sih katanya menyala sob. Loh, kok abis minum botolnya dibuang sembarangan gitu aja sih? Ini sih nggak bisa dibiarkan. Jangan dicontoh yang seperti ini ya teman. Kalau gitu sekarang Otan minta tolong sama sobat Otan si Cleo aja deh. Cleo, coba ambil botolnya dan taruh di tempatnya. Biar kasih paham buat orang-orang yang masih buang sampah sembarangan. Nah, lihat tuh teman. Masa sobat Otan aja bisa buang sampah pada tempatnya? Masa kalian enggak? Teman, mulut anjing memang terkenal cukup sensitif karena terdapat sensor yang membuat mereka bisa merasakan sesuatu. Dengan begitu, sobat Otan ini bisa mengontrol gigitan mereka. Makanya kalau cuma botol atau sampah plastik doang, bisa mereka ambil dengan mudah. Good job! Ada Kak Eci dan Dede Gatan yang lagi mau minum susu nih. Otan juga mau dong dibagi minuman susunya. Bercanda ya Dek. Bella, minta tolong bawa mainannya Gatan dong. Apa? Bella? Sepertinya nama yang udah gak asing lagi buat Otan. Tuh kan bener aja dugaan Otan. Ini sih Bella si anjing pintar dan bersahabat jenis Golden Retriever milik Kak Eci dan Kak Hasbi. Jadi Otan gak heran ketika Kak Eci memanggil Bella untuk mengambil mainan untuk Gatan, Bella langsung menuruti perintah pemiliknya. Bella yang kini sudah berusia 8 tahun memang sudah menjadi bagian keluarga kecil ini teman. Oh iya teman, sobat Otan ini bisa dekat dengan Kak Eci dan adik kecilnya karena memang sudah terbiasa teman. Sehingga si Golden merasa nyaman. Makanya jangan heran ya kalau mereka bisa terlihat sangat ikrip. Teman di rumah pada rajin olahraga kan? Bener loh, jangan sampai malas ya. Tuh lihat, sobat-sobat Otan ini aja juga ternyata olahraganya basket loh. Gak percaya mereka beneran bisa basket. Oke lah kalau begitu. Ya, Elmo kini menyundul bola. Dan masuk saudara-saudara. Teman, sobat Otan ini memang terkenal lincah dan tak mudah lelah. Udah gitu mereka memiliki fokus yang sangat baik. Buktinya mereka bisa tuh bekerja sama dengan baik dalam permainan ini. Mantul! Masih ada sisa waktu dan kini Elmo kembali mendapat kesempatan